Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Saud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Saud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Saud supaya berdialog agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Alhamdulillah, menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Asma'i tidak membentuk Komite Hijaz, kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Saud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh, setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi, tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Saud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Saud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Saud supaya berdialog agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Alhamdulillah, menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Asma'i tidak membentuk Komite Hijaz, kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Saud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya,
masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca maka saya tahu.